Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Maebun, channelnya orang-orang berkualitas ya Bun ya. Kali ini Maebun menjadi pembicara, bukan jadi host. Saya yang gantikan, jadi saya guest hostnya di sini. Guest host itu rumah tempat tinggalnya tamu ya Mas. Di samping saya Ketua IJTI Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia untuk wilayah Madura. Beliau adalah Mas Kamaludin. Mas Kamal ini wartawan Trans 7. Dulu sempat di JTV, kemudian di Trans 7, sekarang di mana Mas? Tetap di Trans 7, di Transkop, jadi CNN. Termasuk CNN ya? Ya. Hari ini sehat Mas? Ya sehat, cuman agak kedinginan kan, suasananya kurang dingin gitu. Belum nanya yang lain, kita kenalkan dulu yang di samping sana. Beliau adalah Badan Koordinator Aliansi Jurnalis Sampang, Mas Hendrianto, tapi lebih dikenal Esto, ya Mas? Hendrianto Esto ya. Assalamualaikum Mas Hendri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, kok seger? Ya, mumpung di kota dingin ya gitu kan, harus disegerkan. Nah, karena Mas Hendrinya bilang di kota dingin, jadi wartawan ini dan Maebun, kalau Maebun kan nggak perlu dikenalin Oh, ya. Sudah terkenal kan di channel ini. Pemilik Harus- channel. Harusnya disapa juga, siapa tahu yang nonton kan baru, harus disapa dong, sapa dong. Ya, beliau adalah Jawahir Iya, kan? SPDI. SPDI. Iya benar. Sarjana Pendidikan Islam. Sangat Islami, alhamdulillah. Cingkrang. Oh, bukan cingkrang, Bukan, bro. karena itu memang training. Iya, Jadi training ada cingkrang. ngangkat dikit. Klebun di Madura namanya Klebun, kalau di Indonesia namanya kepala desa Desa Labuan, Kecamatan Selesai. Selamat malam. Selamat malam. Saya udah Tadi kenal dia katanya nih. Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. opening aja lama ya. Nah, nyambung tadi yang Mas Hendri bilang udaranya dingin, kita semua pakai sweater bukan sakit, tapi nggak kuat. Yep. Kita hari ini ada di Jambulu Batu Resort ya, sedang mengikuti acara gathering media dan Lama bro. kepala desa. Ada 180 kepala desa dan 120 lebih wartawan. Luar biasa ya. Luar biasa. 300 bro. Ada di satu titik. Ada di satu titik. Kan wartawan kepala desa ini kayaknya kalau ngomong kepala desa dengerin wartawan kayaknya gimana gitu ya. Konotasinya negatif gitu wartawan kalau sudah turun ke desa gitu. Tapi kok di Jambulu ini kok bisa ngumpul. Nah, kita mau minta pendapatnya baik dari kepala desa maupun pentolan-pentolan wartawan yang ada di Sampang. Kita mulai dari siapa dulu? Terserah. Kepala desa. Aku justru mau merespon begini. Ini hostnya ini mau menghindari, dia mau menanggapi pertemuan ini gitu ya. Oh, nggak apa-apa, kita kan ngobrol santai kan? Iya, santai. Pos itu tugasnya hanya membuka, setelah itu diskusi aja. Oh, siap. Iya, kan? Oke, kita mulai dari yang paling sepuh, dari Yang- segi usia. yang paling sepuh bro, paling sepuh. Jadi kepala desa aja. Jadi Yang muda mah Jadi kan- ketawa aja. Tadi kan begini. Sudahlah, saya pasrah ya. Mereka yang sepuh aja ya. Tadi kan begini disampaikan. Biasanya kepala desa itu ketakutan apa kata teman. Iya. Jadi nggak. Dulu tapi nggak tahu sekarang ya. Nah, mending ditanya kok bisa 180 datang, mungkin kan kepala desa yang tahu. Oh iya. Gimana Bun? Saya pikir nggak ada kepala desa yang takut alergi sama wartawan, nggak ada. Hanya saja karena belum kenal saja. Nah, momentum ini untuk memperkenalkan bahwa ini loh wartawan, ini loh kepala desa. Yang kepala desa belum tahu kalau sosok ini wartawan, malam ini dikenalkan. Ini versi aku loh, beranggapan seperti itu. Dan wartawan yang nggak tahu kalau saya Jawahir ini kepala desa, ini loh, dia kepala desa Jawahir. Jadi ketemunya enak, nyambung. Selama ini kan sebagian dari wartawan nggak tahu kepala desa, dan sebagian besar kepala desa juga nggak tahu kalau ini wartawan. Seperti itu aja gitu masalah di lapangan. Kira-kira sudah kapan 120 wartawan itu? Nah ini dia. Ini harus saya baca dulu nih Lis. Medianya apa, wartawannya siapa. Ini kalau boleh jujur aku ngomong begini bro, dari 120 media yang terdaftar dan ketemu dengan kami malam ini, saya tidak mewakili seluruh kepala desa loh. Ini saya Jawahir pribadi sebagai kepala desa Labuan menganggapnya saya harus ngafalin itu. Jadi ketika ada teman datang, dari mana bro? Saya dari media ini. Oh iya benar, kita pernah ketemu dulu di Malang. Tinggal gitu bro. Tapi kalau misalnya dari media apa bro? Dari ini, wah ini pantesan harus dikenalkan dulu. Kita kenalan yuk, gitu. Dengan jumlah Maebun. Kita masih ke Maebun dulu ya. Oh iya, silahkan.
kaget gak kok jumlah wartawannya banyak banget gitu? Kaget gak? Jumlah media loh, bukan wartawan. Medianya bisa 2 kali lipatnya. wartawan. Iya. Kalau di pertanyaan ini disampaikan, kaget bener. Emang Emang di pikiran Maibun tuh sebenarnya perkiraan Maibun ada berapa sih wartawan di kabupaten? Sebenarnya di pikiran Maibun sama ini. kalau saya mikirnya paling belasan lah, nggak sampai puluhan, belasan gitu. Jadi Maibun tuh terkaget-kaget gitu. Belasan itu mungkin karena yang aku kenal ya belasan itu, Oh. makanya aku bilang belasan karena yang aku kenal segitu. Berarti nama-nama medianya pun nggak familiar ya di Maibun. Belum kenal, belum kita kenal. Wajar lah kalau Maibun nggak tahu nama-nama media, nggak tahu teman-teman wartawan yang jumlahnya banyak. Kita tanya wartawan yang senior. Ketika teman Anda jumlahnya yang terdata 120 dan kemudian kepala Diskominfo mengatakan ada 170 lebih ya wartawan. Medianya 120. Bagaimana respon Anda malam itu? Ya tidak apa-apa. Nggak kaget? Nggak kaget. Oh sudah tahu banyak ya? Sudah di eranya sekarang itu banyak yang suka sama wartawan gitu. Makanya mereka memilih profesi wartawan ini. Wah itu bersyukur, saya bersyukur sekali dengan banyaknya wartawan, banyak teman gitu. Aman sekali jawabannya. Banyak teman. Itu wartawan yang sepuh. Mari kita wartawan yang muda. Gini loh bro. Gak mau, aku mau nanya yang muda dulu. Ini gimana? Selesai nih. Soalnya begini, masalahnya mereka kan, saya hanya beranggapan bahwa mereka itu mencintai wartawan, apa suka dengan profesi wartawan. Sukanya itu dalam hal seperti apa, saya nggak tahu pribadi. Saya tidak apa namanya, tidak terlalu ke dalam. Yang jelas, ya hanya 120, alhamdulillah banyak teman kan gitu. Tetapi dari 120 itu ada beberapa teman yang mungkin tidak lebih dari separuh yang saya kenal. Padahal ya secara apa namanya, kalau misalnya yang namanya polisi itu, misal kalau ada sebuah institusi itu biasanya yang sama biasanya mengenal, saling mengenal gitu. Kalau dikasih bagian Ini dulu. ternyata tidak Berarti kan ada masalah kan? persoalannya ya, persoalannya mereka mungkin ya, apakah saya yang tidak terlalu banyak ke lapangan, apa mereka yang terlalu sering ke lapangan sehingga Nggak ketemu. saya nggak ketemu gitu. Nah ini Jangan-jangan saya yang paling Nah. sering ketemu bro. Enggak, nah, ini harus diputar ulang. Ada banyak yang tersembunyi dari yang dikatakan oleh senior kita ini ya. Iya. Bener loh, kalau diresapi ironi gitu ya. Bisa masuk. Tadi saya dinyalain pokoknya sama Ibu, serasa sama bupati yang sebelah. Enggak, kita kan tetap mitra bro. Oh, Kita- iya, betul. Apalagi kita duduk di ruangan yang sama, kursinya sama, bedanya cuman kamu nggak ada sandarannya bro. Ya. Itu kalahmu gitu loh. Karena saya tidak biasa bersandar. Oh, iya. Mas Hendri yang muda tadi kan yang sepuh ini agak anu ya, agak Agak nyari menjaga, aman ya, gitu ya, ya, ya. sok gitu kan. Tapi kalau diputar ulang itu kelihatan. Ayo, coba yang muda gimana menurut yang muda? Nah, tanyakan dulu dong. Pertanyaannya Sam, apakah Anda terkaget-kaget? Nah, ini tren ya, tren di daerah manapun, terutama di Madura, perkembangan profesi sebagai jurnalis ini memang bisa 180 derajat seperti itu. Artinya dari zaman saya kemudian di lapangan, nah, itu jumlahnya 2 kali lipat dari yang biasanya gitu. Nah, perkembangan ini kemudian yang kita juga dianggap mungkin seperti Mas Kamal tadi. Satu sisi ini mungkin ya salah satu profesi yang paling mudah untuk digeluti. Nah, sehingga tidak tidak butuh keahlian yang banyak mungkin, sehingga menjatuhkan pilihannya terhadap profesi sebagai wartawan. Nah, nggak tahu juga keahlian dan semacamnya belum saya juga jabarkan. Intinya profesi ini ternyata banyak digandrungi oleh masyarakat Madura. Nah, bicara kemudian terkait kaget, ya saya sendiri juga jujur dari 120 media yang ikut gathering ini, ya ada banyak yang kemudian saya juga baru kenal. Tapi nggak sampai kaget. Enggak lah. Takut dipasang ring. Maksud saya. Jadi gini, kalau lihat
gini Bro. Kalau melihat perkembangan relatif di era sekarang itu memang Sampang ini, kalau di waktu saya jadi awal-awal jadi wartawan itu 2004, ada sekitar mungkin saya masuk ke di Sampang itu masuk wartawan yang ke-14, 14 orang gitu, 14 orang. Saya waktu itu kan di JTV lingkupnya Sampang, Pamekasan, Sumeneb waktu itu. Nah di 2006 itu ada ada event MTQ di Sumeneb. Nah, waktu itu ada data sekitar di Sumeneb waktu yang ketika saya di Sampang itu ya di 2006, saya di Sampang itu 14, mungkin tambah dikit ada sekitar 16 lah, 20 mungkin ya di 2006 itu. Di 2006 Sumeneb itu sudah ada 64 apa berapa gitu yang tercatat di Infocom. Jadi ya saya nggak kaget gitu kalau wartawan itu semakin banyak yang suka gitu, yang semakin banyak yang suka karena nggak membutuhkan misalnya pendaftaran khusus, ya pendidikan khusus dan semacamnya. Ya tergantung ada media mereka punya peluang untuk masuk. Bisa. Tapi kesimpulannya sama ya, semua tidak kaget ya. Karena sudah tahu ya semakin banyak. Pertanyaannya, siapa sih yang diuntungkan dengan banyaknya wartawan? Monggo dari yang sebut lagi. Diuntungkan dari banyaknya wartawan. Sebenarnya pemerintah bisa diuntungkan. Kenapa Mas? Pemerintah bisa diuntungkan dengan banyaknya wartawan. Tergantung bagaimana mengelola informasi. Karena begini, di era sekarang itu kan pemerintah juga membutuhkan program pemerintah yang sedemikian banyak. Mungkin ada beberapa instansi yang memiliki program-program khusus misalnya itu bisa bisa terangkat karena seandainya jurnalis yang ada itu memiliki spesifikasi yang tidak sama gitu, Jadi misalnya dari sisi pertanian ada wartawan yang khusus konsen terhadap pertanian, ada yang konsen untuk pendidikan, kesehatan. Nah, isu-isu itu sehingga begitu banyak yang mereka ambil terus kemudian terekspos semua. Mas Kamal bilang itu yang pemerintah diuntungkan. Ya. Profesi wartawan sendiri diuntungkan nggak dengan banyaknya teman? Saya pikir ya ini namanya persaingan persaingan. Pastinya kalau diuntungkan secara informasi, berbagi informasi. Dulu kita begini. Kita mencari informasi itu melalui teman ke teman, terus kemudian mereka karena sebagai jurnalis menginformasikan. Nah, ini sekarang sudah saling memberi. Nah, cuman begini, mereka kadang-kadang ini yang kalau secara informasi teman-teman juga betul. tidak memberikan informasi copy paste maksudnya enak gitu loh, copy paste itu menurut saya itu mungkin loh ya Mas Kamal tadi bilang pemerintah diuntungkan tapi kalau cuma sama nggak bisa kita tanya langsung kepala desa, pemerintahan paling dekat dengan masyarakat. Ya, benar tak diuntungkan dengan wartawan? Kemarin aku sempat mau ngomong begini bro di forum gitu. Nggak kenal maka nggak sayang. Ini pepatah yang mengatakan seperti itu. Dan aku juga punya keyakinan kalau orang itu mencintai Sampang, loh, kita nggak usah khawatir dengan teman-teman wartawan. Ini nih saya nggak khawatir dengan teman-teman wartawan ketika wartawan mencintai Sampang. Ini catatan, ini yang harus digarisbawahi gitu. Ketika teman-teman mencintai Sampang, mau atau tidak kita minta, teman-teman dengan sendirinya akan mengangkat potensi Sampang.
Kalau yang ditanya Termasuk wartawan ya. yang saya maksud itu gitu. Kalau wartawan mencintai Sampang, tanpa kita minta dia akan memblow up Sampang. Seharusnya seperti itu gitu. Ini catatan yang potensi-potensi. Gak ada orang mencintai itu harus mengatakan dia tidak baik bro. Ketika orang mencintai, setidak baik apapun, saya tidak mengatakan seburuk apapun, setidak baik apapun dia akan menutupi ketidakbaikan itu dan kebaikan yang akan sampaikan keluar. Ketika orang mencintai Sampang, pertanyaannya sekarang seberapa banyak perbandingannya orang yang menyampaikan keburukan Sampang dengan kebaikan Sampang? Oh. Itu saja mungkin yang perlu dievaluasi. Kayaknya pertanyaan ke Mas Hendri nggak boleh sama ya. Oh ya. Yang ngalir pembicaranya. Tadi kan saya menanggapi, boleh. Tapi saya mau minta tanggapan dulu nih. Iya. Apakah ya kan wartawan itu ketika mencintai kabupaten harus seperti itu? Ya kalau mau saya sih nggak begitu juga. Ya. Saya bisa menanggapi bro. Membungkus Masalahnya saya belum selesai. jadi baik. Nah, tapi kan gini, apa namanya? Kita itu punya nilai sayang ataupun juga cinta. Implementasinya tidak harus kemudian kita bilang I love you terus kan ya. Tapi bagaimana juga kita memberikan Yang kamu kegelutan gitu. Gitu. Iya biar gitu kan. Nah, artinya Bisa. Biar memberikan melakukan sendiri. masukan yang baik. Nah itu juga kan bagian dari kritik yang membangun. Hal itu juga bagian dari mencintai biar kemudian tidak rusak berarti. Iya. Nah Aku setuju nih bro. cuma gini, Aku setuju. kan ada seninya. Bagaimana kita kemudian mengolah informasi itu ketika kita mengarahkan atau memberikan kontrol atau saran kepada ya masyarakat Sampang ataupun juga pemerintah Kabupaten Sampang, ya sesuai dengan seni kita lah, memoles hal itu bagaimana kemudian kontrolnya baik seperti itu loh. Terkesannya juga baik sehingga apa ya? Itu namanya cinta ya. Ya. Kontrolnya juga baik dan penyampaiannya juga baik ya. Ya. Tidak arogan. Aku mau garis bawahin bro. Penyampaiannya baik. Itu yang penting. Iya, Oke, ini itu ya. aku sangat tertarik Bukan dengan berarti satu kalimat menghilangkan ini gitu. Berarti bukan menghilangkan fungsi kontrol, bukan. Nggak harus, bro. Tapi Dan tidak boleh. Bahasanya mungkin Ya, wartawan tidak boleh menghilangkan fungsi kontrolnya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah silakan dikontrol. Nah, yang disampaikan tadi bro, orang sayang kan harus juga harus mengevaluasi kan. Iya. Sayang, ini analoginya ke urusan itu ya. Kamu gendut kayak apa butuh diet. Kamu kurang gemuk sedikit, makan yang banyak. Ini yang disampaikan ke siapa bro? ke kepala desa. Kepala desa. Yang aku maksud ini bro gitu. Kenapa harus nyampaikan ke Henry? Tuh Ferry gemuk banget. Berarti kan bukan menyampaikan kemudian secara baik, bukan kan. Tersantun. Tetapi iya secara Penyampaiannya. penyampaiannya Kalau aku ngomong ke Ferry, kamu Bahas. gendut banget, Ferry. Aku Iya. ditabok sama Ferry. ya itu yang Kalau diperlukan. ada dua hal bro, aku ngomong ke Ferry, kamu gendut banget Ferry, aku ditabok sama Ferry. Atau kalau enggak Henry, itu Ferry gendut banget. Aku sudah bicarakan keburukan Ferry ke Henry. Paling enggak Fer, bisa enggak? Kamu agak diet sedikit. Itu beda bro. Beda. Nah, itu Ini yang bahasa aku yang terima satu. sebagai kepala desa. Gitu maksudku. Atau gini bahasanya gini. Kayaknya kita butuh butuh nge-game ya, atau apa ya, fitness bareng ya. Kayaknya sudah mulai gendutan gitu. Gitu. Ya, berarti kan secara gamblang bahwa kita perlu, wartawan itu juga perlu memilih bahasa kan itu. Memilih bahasa yang bisa disampaikan sehingga memilih bahasa yang elok, yang bukan berarti membaik-baikkan, bukan. Nah, tapi ada konotasinya sama. list pemahaman dari Maebun. Ya. Ketika Maebun ngomongnya ke siapa? Ke Klebun. Bukan ngomongnya, misalnya aku wartawan. Iya. Mau ngeritik, ngomongnya ke Maebun ya. Iya. Ngeritik. Ah, Ya kan ya iya. dengan bahasa yang santun. Iya. Bukan ke Henry. Itu secara pribadi oke. Tetapi sebagai pejabat publik, fungsi kontrol media, fungsi kontrol wartawan dalam konteks karya jurnalistik. Dia ngomong ke siapa? Ngomong ke Iya. publik dong. Ke publik Iya. ya. Gitu. Gak boleh. Kalau aku ngomong, Bun, kurusin dikit. Nah. Ini tuh oke, paham. Mungkin kalau menurutku sih, gathering ini arahnya ke sana. Nah, ini kita dari tadi belum masuk ke gathering, bro. Kenapa Nah, kemudian diadakan gathering ini? Saya berharap bahasa yang disampaikan itu ke kepala desa bro, ke aku bro, jangan ke Henry gitu loh. Kalau untuk apa ada gathering kalau padanya tuh ngomong ke Henry? Kenapa ngomong ke Henry? Karena aku nggak kenal sama dirimu. Artinya Gathering ini, forum gathering ini forum keakraban, kemudian juga ajang Ini curhat sudah menyampaikan masuk ke gathering sebelum apa dulu belum ya. sih?
sebelum teknik kepada peliputan ya mungkin kan. Ya. Apa sih keinginan desa, apa sih keinginan wartawan sehingga ditampung dulu nih ya. Begitu mungkin. Ya, saya pikir semalam sudah disampaikan di forum itu. Kalau misalnya ada yang patut dievaluasi dari pemerintah desa, dikomunikasikan. Artinya evaluasi itu disampaikan. Mau ada perbaikan apa tidak? Ini saya sepakat, bro. Sepakat. Saya pikir Ke kepala desa. Saya sebagai kepala desa, Bos, kamu kurang begini. Ini salah. Aku mau menindaklanjuti apa enggak? Kalau enggak, ini kontrol yang jalan, bro. Kontrol di medianya. Artinya harus dirilis, oke lah kalau aku tidak menanggapi untuk melakukan perubahan. Tapi pada saat aku dievaluasi, bro, kamu kurang begini, ini salah, tidak sesuai ini. Aku melakukan evaluasi, apa salahnya? Tapi sebenarnya sih wartawan nggak segitunya ya karena fungsinya dia bukan hakim ya, yang menyatakan Anda salah. Oh iya, itu Karena kita menggunakan dia asas gitu. praduga bersalah. Bun, menurut aturan gini, kenapa di Maibun begini misalnya ya? Oh kondisinya begini. Nah kita konfirmasi Itu seperti bisa. itu. Nah, saya kira fungsi wartawan bukan hakim, bukan penyidik ya, yang bisa menjudge Anda melanggar. Nah itu yang harusnya. Bukan. Nah saya ingin mengklarifikasi menyampaikan pendapat saya terhadap gathering. Nah ini sudah masuk gathering ya. Gathering. Nah. Kita tanya dulu, Mas ini bisa menjelaskan gathering ini kapan dilakukan, siapa yang menggelar, gitu kan? Nah, Lalu tujuan dari gathering ini apa? Karena Mas ini ada duduk di paling depan kemarin. Aku Di antara saya. Aku menyandar di kue loh, bro. Di belakang bro. Aku menyandar di kue. Hah? Aku nyandar di kue malah. Aku bareng ini. aku sesekali di Ya, belakang. Sebelum masuk ke gathering, belakang. gimana gathering ini? Apa sih? Iya. Kan dari tadi belum masuk ke gathering loh. Ya. Nah, Ini sudah dimasukkan. Nah, jadi saya semacam humas nih. Bukan kita info. Bukan, kan seperti yang kita tahu tadi malam ngikutin kegiatan pembukaan gathering ya. Iya. Gathering disampaikan bahwa tujuan kegiatannya dilakukan di Jembuluwu, di Batu, dan pesertanya juga eksklusif ya, bukan eksklusif ya, tapi ingin menunjukkan bahwa Sampang itu kompak dan juga ada komunikasi yang baik antara pemerintahan, kemudian juga teman-teman jurnalis seperti itu. Barangkali juga di forum itu ada masukan dari wartawan untuk membangun Sampang, ya sampaikan di forum itu sebelum redak ke luar. Artinya pada intinya kemudian Itu yang- forum tadi malam itu kemudian pemerintah itu kayaknya minta masukan gitu loh, minta masukan bagaimana Sampang itu baiknya di depan, termasuk juga di pemerintahan desa, karena memang banyak kemudian pemerintah desa yang masih belum paham terhadap fungsi dan juga peran teman-teman media, termasuk juga tidak sedikit yang kemudian ketika ada wartawan itu wah ada wartawan ngumpet ya atau wah wartawan lagi deh. Nah minimal kemudian ketika sudah ada wartawan ya tahu bagaimana cara komunikasi, bagaimana juga harus menyikapi, dan wartawan tahu posisi ya. Ketika menghadapi kepala desa ya tidak harus menjadi hakim gitu kan. Jadi fungsinya wartawan harus juga tersampaikan bahwa ini sebagai Mungkin gini, bro. Ini sebagai evaluasi Jadi kita masuk aja. ke gathering ya? Ya, saya kan sebagai kepala desa nih, bicara di sini sebagai kepala desa, sebagai pribadi kepala desa gitu. Saya tidak mewakili teman-teman kepala desa yang lain. Saya hanya merasakan begini. Ini buat teman-teman dari media. Evaluasinya begini. Ada banyak hal sebenarnya yang ingin saya sampaikan sebagai bahan evaluasi. Yang pertama begini. Tadi kan sudah sampaikan nih, aku kaget nih. Yang aku pikir belasan ternyata 120. Tapi nggak sampai diri kan? Enggak lah, tetap enak. Kagetnya biasa Ya, standar lah. Gini bro, di lapangannya, kalau aku sih sudah biasa ketemu dengan teman-teman wartawan, mau dari media manapun aku enak, karena aku semua dekat dengan teman-teman. Yang aku pengenkan kan begini, ketika satu orang datang, satu hari sampai 3 kali datang dengan media yang berbeda, orang yang berbeda, mereka tidak ada identitas. Nah ini yang tidak dipahami oleh kami, saya, dan saya yakin teman-teman juga, teman-teman kami juga tidak kemudian harus tanya kamu dari mana, media apa. Ini sulit loh untuk disampaikan. Banyak wartawan yang datang ya. Ya, Ganti. kamu dari media apa? Identitasnya mana misalnya? Semestinya teman-teman kepala desa kan mempertanyakan itu ketika tidak kenal. Iya. Sehingga Wajar kalau nanyain gitu. wajar. Nggak kenal. Yang dikhawatirkan malah medianya ini tersinggung ketika ditanya itu. Ini yang terjadi di kepala desa, bro. Saya pribadi merasa seperti itu. Ada teman datang gitu. Dari media apa, bro? Dari ini. KTA-nya mana misalnya? Dari ini. Aku khawatirnya mereka tersinggung. Berarti Maimun seneng ada acara seperti ini ya? Aku sangat mendukung, bro. Sangat mendukung sekali gathering ini dilaksanakan. Bahkan kalau bisa 1 bulan lagi ada, bro.
Tapi saya nggak setuju gathering seperti ini. Kenapa? Karena yang pertama itu tidak efektif. Bayangkan 120 wartawan, terus kemudian ditambah 180 kepala desa berkumpul memberikan saran kepada apa namanya yang diharapkan tadi sesuai dengan tujuannya dari gathering itu. Ini berapa lama kita memberikan saran itu. Nah, ternyata setelah pada saat pelaksanaan hanya beberapa yang saran yang bisa menjadi masukan. Selepas itu tidak ada. Nah, efektivitas saya pikir nggak efektif. Untuk mengenalkan ini loh, ada wartawan 120 wartawan yang ada di Kabupaten Sampang. Nggak efektif. Kenapa? Mereka bertemunya pun ketika ada pertemuan seperti ini harusnya ketika 2 hari ya manfaatkan untuk pola kegiatannya, harusnya bukan sekedar ya main-main boleh akan untuk mengakrabkan, tetapi ada formula-formula yang harus dilakukan pemerintah, misalnya 120 dibanding 180 misalnya. Ini supaya mendapatkan satu masukan yang agak banyak dari serapan yang agak banyak dari ke pemerintah dari wartawan itu, ya minimal bercampur misalnya tempat ada komunikasi, harapannya kan terjalin komunikasi. Nah, buktinya di gathering itu di pas acara hanya komunikasinya sebatas beberapa orang. Saya tapi kan melihat pendapat Anda ya. Ya, saya melihat bukan pendapat, ini beberapa teman-teman juga tidak tersampaikan. Maksudku yang kedua belum tentu sama dengan sampean, Mas. Keinginannya tidak tersampaikan. Yang pertama, banyak keinginan yang tidak tersampaikan. Tersampaikannya ke siapa? Kan ini harapannya kepada kepala desa. Nah, kalau seandainya gathering ini bisa efektif, ada beberapa pertemuan misalnya teman-teman wartawan diperkenalkan. Tapi kan makna gathering sendiri dikumpulkan dengan acara santai-santai, kan maknanya kan itu diharapkan dengan santai itu bisa saling ngobrol seperti ngobrolnya dengan beberapa kepala desa yang mungkin ya jangan-jangan tidak hanya kenal keakraban itu tidak dibangun, tapi muncul dengan alami gitu, dengan kegiatan yang seharian dioutboundkan. Atau jangan-jangan ini mulai kemarin nggak keluar kamar. Bisa jadi ya. Jangan-jangan kemarin yang ngacung tapi nggak dikasih kesempatan untuk oh saya ya. Ada beberapa kan, ada beberapa teman yang sudah kandung aja udah bahkan mic dikejar ya. Nah, mic dikejar tapi mic-nya lari ternyata ada kakinya. Nah, itu ada yang tidak tersampaikan. Nah, tersampaikan. Tapi saya gergetan Mas pengen nyampaikan. Seandainya ini kan sewa villa dan semacamnya. Sewa villa satu villa itu ada enggak gini 60 berapa? 6 orang apa berapa orang? Harusnya dicampur sehingga terjadi komunikasi yang alami gitu. Ya, ada beberapa yang menyampur. Nah, kita tidak menyalahkan siapapun, tapi kepala desa juga ada beberapa kepala desa yang tidak mau ya. Tidak mau kadang ini nih kok justru saya ngartinya gini. Saat ini nggak efektif gitu. Dia berharapnya ada gathering lagi gitu. Tapi kesimpulannya minta 1 bulan lagi kan. Kalau Mas Hendri gimana? Kalau Mas Hendri gimana melihat gathering yang saya kira ini pertama kali ya. Kalau gathering wartawan dengan Pemkab sering, ya sudah beberapa kali. Meskipun saya nggak pernah ikut. Tapi gathering baru sekarang. Sama. Gila juga nih. Kok berani ngumpulin wartawan 120 yang melihat sama Kadis gitu kan? Ini kan sesuatu yang jarang ketemu sebenarnya. Kalau dengan Kadis sering ketemu kan wartawan. Tapi kalau dengan Kadis jarang Mas. Gitu. Nah ini menarik, makanya saya mau datang. Nah kalau Mas Hendri sendiri melihat runtutan acara gathering dari awal gitu kan, konsepnya gimana menurut saya? Ya kalau saya sih ya tertarik dulu ya, karena ada 2 jenis yang berbeda kemudian disatukan dalam satu forum gitu. Nah itu yang sering mendapatkan aduan dari dan ini yang pertama ya di Madura ya? Pertama ya di Madura, dan sekaligus itu loh. Kalau satu sisi menurut saya ini adalah suatu semacam ingin menunjukkan ya, bahwa sebenarnya mengumpulkan mereka itu tidak gampang dan ternyata bisa gitu.
menyatukan persepsi itu tidak gampang, tapi bisa sekarang seperti itu. Nah, berkaitan dengan gathering, kalau gathering kan sebenarnya ya acara keakraban saja kan ya. Nah, kalau saya membacanya justru seperti hal yang tadi itu. Jadi teman-teman media ini kan biasanya kan komunikatif gitu loh. Ketemu orang saja baru aja pengen kenal gitu loh. Nah, harusnya seperti itu. Kita kemudian ketika gathering ya memang waktu yang formal itu kan sebentar. Itu yang tidak terjadi gitu loh. Nah, ya itu mungkin sesuai dengan keahlian si wartawannya untuk kemudian ya silakan cari sendiri, relasi cari sendiri, bangun sendiri seperti itu. Kalau Sehingga kayak banyak waktu yang bawang Sebenarnya aku mau ngomong begini. Ada enggak teman-teman aku wartawan mungkin Aku ini, tidak itu? mewakili pemerintah, tapi aku suka gitu. Aku suka gathering ini kemasannya. Yang pertama, kemasan saya coba dari mungkin detail gitu. Tempat makan nggak dipisah. Ini wartawan, ini kepala desa nggak dipisah. Ada Ya, memang Nah, ya. ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah, saya pikir saya patut berbangga gitu, bahwa saya sebagai kepala desa diketemukan dalam kursi yang tingginya sama, meja yang tingginya sama, jenis nasinya sama, aku dengan wartawan. Ini satu hal yang patut diapresiasi ke panitia. Satu, yang kedua di forum pun nggak dipisah. Yang seragamnya sama ya mas? Oh sama bro, kepala desa sama wartawan Oh sama. iya sama. Gema sahabat. Artinya yang ingin saya sampaikan bahwa kami kepala desa dan wartawan ini diupayakan untuk menjalin keakraban. Mampu nggak merubah mindset kepala desa ketika dikumpulkan dengan wartawan? Akhirnya dia lebih inklusif, gitu kan, lebih terbuka. Bisa nggak menurut sampean dengan pola ini? Wah ini kan butuh follow up bro. Nah, tapi upaya ini menurut sampean kira-kira Bisa, bagus ya? bagus. Sebulan lagi oke? Enggak, gini loh. Satu contoh misalnya, apa yang dilakukan teman-teman wartawan ya, Mas siapa tadi bukan Henry? Esto. Mas Esto, gitu. Mas Kama, Mas Ferry, ketemu dengan salah satu kepala desa, ngobrol santai. Ini kan salah satu bagian dari upaya yang mestinya dilakukan gitu. Tidak kemudian di forum resmi. Ya. Tapi keakraban itu dijalin di luar resmi gitu. Kan banyak seperti sekarang ini dari jam 2 tadi. Dari jam 2 sampai jam 5 kan acara mandiri nih. Ya. Ini mestinya kalau digunakan teman- untuk kayak kayak Mas Kamal kan itu. tadi kita lihat ya Mas Kamal duduk bareng kepala desa di nah, Mandiri. iya, betul, betul. Itu yang Betul. dimaksud. Memang apa Nah, yang seperti itu ya. tetapi gini, Iya. begini. Ini ternyata Enggak, dia kan nyampe ke situ. Nah, makanya dia butuh 1 bulan Tapi lagi, kok- ada lagi gitu loh. Tapi kok malah enggak Jadi gini, bukan efektif. Kemarin masalah pertemuan itu efektif atau enggak? Pertemuannya di gathering itu, kalau pertemuan itu, saya pikir dia cuma pembukaan, Mas. bukan hanya Itu pembukaan, seremoni doang. Seremoni Kan doang tidak ada itu. ini, kan Gini ya. loh, kalau Nah, menurut harapan. sekalipun tidak ada pembukaan, bukalah di sampah. yang lebih Kita efektif jalan-jalan ya, bareng. yang kalau memang ini hanya menjalin keakraban, atau minta 1 kali masukan lagi. masukannya bisa disampaikan secara tertulis oleh teman-teman. Oh, Misalnya iya. itu sebenarnya masih bisa dilakukan. bisa. Nah, bisa dilakukan secara tertulis oleh teman-teman. Apa masukannya ke kepala desa? Setelah ada evaluasi, setelah 2 hari ini ada beberapa kepala desa yang mungkin, Pak, yang saya alami sendiri. Saya datang ke sini tujuan saya untuk menambah menambah Relasi. jaringan relasi ya. Termasuk kepala desa. Betul. Ada beberapa, bukan saya tidak mengenal kepala desa sama sekali. Ada beberapa kepala desa yang kami kenal. Tetapi karena saya tertarik datang ke sini, ada 180 kepala desa yang saya harapkan itu mungkin kita bisa membuka komunikasi. Termasuk yang tadi saya di bawah beringin itu, bukan cuman 1 orang, itu ada 1 orang yang kita kenal, tapi ada beberapa kepala desa lain yang juga ikut nimbrung. Nah, Ya, harapan sebelumnya saya, nggak kenal ya? Sebelumnya nggak kenal ya? Iya, belum Nah, itu kan belum bagus, kenal. Mas. Itu Nah, kan bagus, ya. itu harapan saya dilakukan oleh teman di- yang lain juga. dilakukan oleh teman-teman yang lain, dan juga ada harapan dari Anda kok emosi? kepala Apa desa. teman-teman yang lain tidak begitu? Kok emosi? Saya tidak tahu, gitu loh, saya tidak tahu. Jangan gitu, beda. Kamu itu bikin. Jadi harapan saya itu bukan hanya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ini, Oke lah. kepala desa juga Eksklusivitas ada beberapa masih kepala terjadi. desa yang juga masih menjaga jarak. Ya, oke. Mungkin Jadi- karena ada sesuatu Tapi kan sebelumnya. ini perdana, Nah, ini kan saya, perdana. nah, itu harapan ke depan harus Makanya begitu. sebulan lagi kan memang Makanya Masukannya juga makanya harus aku bilang tertulis. itu ini butuh evaluasi, follow up dari ini
ini harus dievaluasi apa sih kekurangan dari pelaksanaan gathering ini. Kalau misalnya momentum kebersamaan itu kemudian tidak dimanfaatkan di luar acara seremonial di forum itu, saya pikir kan ini juga disampaikan nanti di luar oleh Diskominfo sebagai pelaksana, misalnya DPMD sebagai pelaksana. Bun, seharusnya seperti saya nggak mau bilang wartawan, Bun. Ya. Coba kamu manfaatkan ketemu dengan teman-teman. Saya pikir teman-teman Glepung juga. Tapi tadi ada poin menarik juga mas, selain itu ya. Enggak, ini kepala desa yang saya lihat kok ngumpul dengan teman-teman wartawan. Bagus ya kan? Bagus. Saya Meskipun pikir belum semua. ada beberapa. Iya, Ada makanya aku beberapa. kan kalimat awal yang saya sampaikan, nggak kenal maka nggak sayang. Ketika orang sayang, pasti akan menyanjung. Iya. Tapi jangan lepaskan fungsi kontrolnya. Bentar, ada beberapa kepala desa yang ngumpul, termasuk saya dengan wartawan ya, termasuk saya dengan Pak Jawahir, karena ini catatan, karena saya dari awal kenalnya dengan Pak Jawahir. Mungkin teman-teman yang lain, ya yang lain juga ngumpul sama dengan saya, nggak kelihatan saya, nggak kelihatan Hendri mungkin, karena dia relasinya berbeda dengan saya. Sehingga ngumpulnya dengan itu harapan untuk memperluas jaringan. Nah, untuk memperluas jaringan, upaya mengenal yang lain ini juga masih kurang. Ini yang perlu ditingkatkan. Sehingga saya tidak cuma kenal sama Pak Jawahir aja. Jadi ada beberapa kades yang lain yang belum, mungkin saya sebagai wartawan belum pernah kenal. Ketika disapa, ya Pak, oh iya Mas dari mana gini-gini. Nah, ini harapan saya begitu. Begitu juga teman-teman yang lain ketika ini menyambut mencari kades yang tidak dia kenal, mungkin yang tidak dia kenal berkumpul dengan ini juga disambut dengan antusias. Nah, bukan hanya yang gembira, tetapi dia mengungkapkan bagaimana di desa itu. Kan tadi di bawah beringin itu ada beberapa, oh Mas begini Mas, ada ini di sini bisa ditangkap, berarti pendekatan alamiah itu tadi. Ya. Ada rilis resmi usai acara, bukan usai acara, di pertengahan acara rilis resmi dari pemerintah. Di sana memuat pernyataan bupati bahwa ternyata bupati mengumpulkan ini juga dalam rangka menggenjot reformasi birokrasi tidak hanya di tingkat pemerintah kabupaten, tapi sampai ke tingkat desa. Bagaimana teman-teman media menanggapi ini? Yang muda lah ya. Saya rasa kan udah yang dua, aku tengah-tengah dulu. memang tujuan Iya, utama pemerintah mungkin ya mengajak gathering itu ya juga sebagai alat juga kan oleh pemerintah, bagaimana kemudian ikut membantu pemerintah ya secara tidak langsung memberikan fungsi kontrol yang tadi itu. Nah, kalau kita memang dilihat di Sampang ya gerakannya bupati ini juga sangat luar biasa untuk merubah tatanan pemerintah, bukan merubah dan semuanya, tapi membenahi motor geraknya pemerintah itu kan mulai dilakukan. Nah, kalau saya lihat memang upaya kades ini dikumpulkan juga dalam hal merestorasi pemikiran atau juga menyatukan persepsi apa yang diinginkan bupati sampai dengan persepsinya sama dengan kepala desa. Apa yang diinginkan pemerintah ya sama dengan desa. Kalau memang itu dilakukan dengan baik ya saya rasa ya percepatan pembangunan di tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa ya cepat terlaksana. Ya cuman kan PR-nya saat ini kan gini, sejauh mana kemudian kepala desa membaca apa yang diinginkan oleh pemerintah ini dan menjalankan dengan apa yang sesuai dengan keinginan pemerintah sebenarnya. Kan tidak sedikit kan ya. Pemerintah desa itu memahami apa sih tujuan dikumpulkan, apa sih kemudian yang gerakannya bupati untuk reformasi birokrasi itu ya. Oke. Apa yang mau dilakukan oleh kawan-kawan wartawan setelah gathering ini? Artinya pemerintah membuka peluang ya kepada wartawan untuk membantu bagaimana reformasi birokrasi terjadi di kabupaten. Mungkin teman-teman punya gambaran setelah ini harusnya apa menyambut ini gitu, menyambut pintu yang dibuka lebar oleh pemerintah Kabupaten Sampang, reformasi birokrasi sampai ke tingkat desa. Sebenarnya ini kan sudah dibuka ya. Silakan teman-teman bisa berkreasi dengan pihak desa, entah itu berkolaborasi, istilahnya kan memberikan masukan yang kemudian diterima oleh desa, ataupun juga memberikan mengekspos hal-hal yang baik lah bahasanya. Nah, selain dari itu saya rasa peluangnya adalah ya hal sekecil apapun yang terjadi di desa itu kan bisa tersampaikan kepada teman-teman media.
contoh hal-hal yang sedikit namanya, oh saya punya wisata loh yang bagus gitu. Ini kayaknya butuh untuk di framing atau di expose. Betul. Atau ada kejadian nih tanah longsor ya, minimal kan, oh saya pernah ikut dia, pernah kenal sama wartawan ini ya, kasih info. Atau pernah 120 wartawan. Misalnya ya. Kalau Cukup tekan ketua JTI saja sudah sudah ikut semua anak buahnya. Jadi ini kan pertemuan ini sebenarnya menjembatani dua kepentingannya publik, kepentingannya masyarakat dengan kepentingannya pemerintah. Jadi ketika pemerintah sudah mulai membuka keran untuk memberikan menjalin komunikasi, meningkatkan komunikasi secara langsung, kepentingan pemerintah apa? Ya, yang jelas kepentingan pemerintah itu menginginkan ada berita-berita yang baik, tetapi publik juga tidak menginginkan hanya berita yang baik, tetapi publik juga menginginkan berita lain misalnya, dan ya, jembatan itu adalah wartawan ini bisa menjadi kontrol. Nah, dengan pertemuan ini, kontrol yang dilakukan oleh wartawan juga bukan kemudian karena sudah terjalin komunikasi, kemudian kebutuhan publik itu bisa secara cepat diterima oleh masyarakat dengan klarifikasi yang cepat. Kepala desa ketika dikonfirmasi tidak lagi nggak bisa tidak angkat teleponnya. Nggak angkat teleponnya. pakai HT. 8 tahun. Nah itu. Atau jangan-jangan balik ke pager. Tapi kalau Maipun sendiri setelah mengikuti rangkaian acara ini ya, apa yang mau dilakukan di desa Anda? Gini bro, aku tadi sempat dengar gini, pemerintah sudah buka keran gitu. Dalam hal ini pemerintah desa gitu ya, yang disuruh membuka keran kan gitu. Saya pikir jangan pakai keran lah analoginya. Kok kesannya kemarin kesumbat sekarang harus mengalir gitu. Tapi memang ada komunikasi tersumbat kan ya? Ruang paling tidak ruang lah gitu. Jangan pakai keran bro, cair banget. Banjir malah gitu. Saya paham. Jangan pakai keran. Pintu sudah dibuka, ruang sudah dibuka pintunya. Saya pikir seperti itu. Nah, dengan gathering ini nih kesempatan bagi saya sebenarnya, bahwa saya bisa kemudian saya telepon, bang itu wartawannya. Dan selama ini kan kita person, ya kan, wartawannya si A. Bun, kalau saya nggak pernah sampai saat ini saya belum pernah menolak telepon siapapun. Pasti terima. Pasti saya terima. Kalau pun tidak itu terlambat, pasti akan saya balas gitu WA-nya. Artinya kalau pintu itu sudah kami buka, ruang itu sudah kami buka dari awal gitu. Karena kami berharap sesempurna apapun itu tidak akan pernah orang bisa menjaga kesempurnaan, dan orang pasti. Nah ini kesempatan saya untuk mengevaluasi apa yang sudah saya lakukan, dan tadi sempat nyentil bupati gitu. Artinya ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Justru yang saya lakukan sekarang ini, inspirator aslinya itu adalah bupati. Apa yang pemerintah desa Labuan lakukan ini, inspirasi muncul dari apa yang dilakukan oleh Bupati Sampang. Aslinya dari dulu sudah bisa meniru ya desa-desa itu ya, karena sudah diberi contoh dari kabupaten. Kalau mau. Ini pesan sebenarnya, pesan yang ingin disampaikan oleh pemerintah kabupaten ketika kabupaten melakukan upaya pembenahan birokrasi misalnya. Ini pesan, tidak harus kemudian pemerintah kabupaten, oh desa seperti ini loh, kan tidak harus. Nah, saya menangkap itu. Tapi kan desa juga nggak bisa ngumpulin wartawan sebanyak-banyaknya, makanya difasilitasi. Ya. Nah, ini kesempatan bagi kami, terutama saya sebagai kepala desa. Kan tidak karena bilang tadi dari 120 mungkin belasan yang kenal sama aku. Aku kenal dengan teman-teman itu. Sisanya mungkin saat ini, setelah ini teman-teman bisa telepon aku. Aku buka ruang buat teman-teman. Aku tidak buka keran, buka ruang buat teman-teman. Silakan telepon. Dan ruang kerja saya itu terbuka buat teman-teman. Luar biasa. Dan ada yang menarik kemarin waktu kita di acara gathering itu yang ramah tamah itu, ketika disebutkan 120 wartawan, sebenarnya data kami ada 170 lebih. Di belakang ada yang teriak, Pak. Teriak kayak gini, produktif juga ya. Karena jumlah wartawan banyak banget. Kan sudah dijawab ya tadi bro. Tapi tadi profesinya menarik. Ada yang menarik untuk Kominfo maupun DPMD ya yang menjadi penggelar di acara ini, masukan dari Mas Kamal. Coba setelah kegiatan ini mau besok mau lusa minggu depan itu bikin survei lah. Bagaimana tanggapan respon dari peserta baik wartawan maupun
Dari kepala desa, sehingga bisa mengambil kesimpulan apakah kegiatan ini bermanfaat, bagus atau tidak. Kan Ya, tidak. Kalau bagus berarti ditambah 1 kali lagi. Ah, ini masukan. tidak bagus berarti dibenahi. Nah, sekali lagi. Artinya mau nggak mau sekali lagi. Tapi diskusi ini mengerucut bahwa ada terjadi komunikasi yang cair antara wartawan dan kepala desa, meskipun tidak keseluruhan. Ya perlu diingat, sikap eksklusivisme itu masih ada, Mas, baik dari kalangan wartawan sendiri ya, Ya. karena ada kelompok-kelompok, ada wadah-wadah ya, Ya. baik dari kalangan kepala desa sendiri. Jadi tidak semua kemudian tiba-tiba menjadi cowoknya jadi guyup, enggak. Ya butuh waktu. Butuh waktu. Cuman yang Berarti jelas kalau butuh waktu harus nambah. harus nambah. Sekali lagi. Harus nambah. Tapi ya saya pikir continue lah. Continue, nanti ada lagi. Tidak harus di luar kota seperti ini. Ya. Sampang punya banyak tempat potensi. Ada Lon Malang, ada Camplong, ada banyak tempat kuliner ya. Ada WBLM nanti ya di tempatnya Ma Ebun ini, nggak tahu kapan bisa main di kafenya Ya, kapan. insya Allah akhir Desember ini kita akan launching dan kita akan buka ini untuk umum. Paling tutup sejenak ketika PPKM. Ya mudah-mudahan bisa jadi tempat nongkrongnya kepala desa dan wartawan. Amin. Saling Amin. berdiskusi saja. Amin. Kalau takut dikonfirmasi ya diskusi saja. Karena yang kita utamakan adalah bagaimana Sampang kemudian maju bangkit. Ya. Sebelum kita tutup, kita minta close statement dari masing-masing teman kita, dari yang paling muda. Ya kalau dari saya sih sebenarnya poinnya ya, poin dari kegiatan gathering ini sebenarnya ya tetap harus ada evaluasi, harus juga kemudian pola komunikasi yang masih belum dianggap kurang cair, nih harus dicairkan. Dicairkannya di mana ya? Bisa silaturahmi dengan desanya, atau kalau sudah kita ketahui kan ya, desa ini sudah pengen apa, kecamatan ini pengen apa, sudah kenal dengan kecamatan ya sudah wadahi. Juga ada komunitas wartawannya ya silahkan ada wadah itu komunikasi dengan cepat. Yang satu lagi, kalau Sampang itu kan sebenarnya wilayah yang pola komunikasinya agak sedikit terbuka ya. Nah, terbuka ini belum tentu juga buka-bukaan. Tentu banyak yang dari kemarin agak tersumbat. Nah, dengan forum ini kita berharap ya saling mengerti dan kemudian saling membuka diri untuk bisa berkomunikasi lebih interaktif lagi seperti itu. Dari Ma Ebun. Ya, untuk kegiatan ini saya pikir saya dan dengan pemerintah kabupaten sudah membuka ruang bagi saya sebagai kepala desa dan teman-teman wartawan, karena dari 120 semoga setelah kegiatan ini kita kenal lebih banyak lagi. Dan buat teman-teman JTI dan komunitas wartawan lainnya, saya harap, dan ini pasti dirasakan oleh semua kepala desa, ketika teman-teman tidak diangkat teleponnya, jangan-jangan kepala desa tidak tahu kalau ini temannya telepon wartawan. Jadi mungkin butuh komunikasi awal, Pak saya wartawan, mau konfirmasi A, dan saya yakin semua kepala desa mau melakukan itu. Ini jujur bro. Closing statement, jangan curhat lagi. Oh ya sorry, kita closing statement, sorry. Oke. Teman-teman wartawan, teman-teman kepala desa, saya sebagai kepala desa sungguh sangat mengapresiasi kegiatan ini. Pesan saya buat teman-teman wartawan, ayo kita komunikasi dengan baik, komunikasi jalin dengan baik dengan teman-teman kepala desa. Saya khususnya Desa Labuan buka ruang buat teman-teman wartawan. Luar biasa ini. BLM jadi tempat biasanya wartawan tuh. Nah, bisa. Kalau saya sebenarnya harapan dari gathering ini ya memang seperti harapan dari pemerintah, terjalin komunikasi dua arah. Jadi tidak hanya wartawan yang apal-apal katanya mencari informasi ke desa, tetapi desa kemudian tidak menyambut dengan baik. Nah, komunikasi itu semakin banyak berinteraksi, berkomunikasi. Saya pikir ini menjadi sumber, menjadi literasi buat teman-teman wartawan. Mungkin dengan semakin dekatnya dengan kepala desa, mungkin ada beberapa sumber yang bisa dijadikan kemudian misalnya pemberitaan. Kalau menginginkan berita yang baik, ya berikan
informasi yang ya akurat juga ke teman-teman media. Jadi itu terus kemudian perkenalan gathering ini, dan dengan lebih banyak mengenal teman-teman KDS, wartawan diharapkan tidak kemudian serta merta itu bukan berarti mereka kemudian terkontrol dengan baik, tidak, tetap menjadi kontrol, bukan terkontrol dengan baik, tetapi tetap menjadi kontrol yang baik. Artinya kontrol yang benar-benar apa yang menjadi kebutuhan publik itu yaitu disampaikan dan kemudian terklarifikasi dengan baik, sehingga apa yang masuk ke publik itu menjadi utuh. Dengan kenalnya dengan beberapa kepala desa, seperti yang pertama tadi ada keluhan beberapa kepala desa, mungkin ketika tidak kenal datang begitu dengan gagahnya atau merasa dirinya benar. Ketika sudah kenal mungkin bukan lagi datang dengan merasa dirinya benar, tetapi merasa dirinya wartawan gitu, yang benar-benar akan memberikan informasi ke publik gitu. Itu yang Oke, kritik yang disampaikan secara etik kadang kita belit-belit ya Mas. Tapi kita paham bahwa kita tidak terkontrol tapi tetap menjalankan fungsi kontrol. ya. Kami berempat saat ini sudah membuat grup namanya Sahabat Kita. Sahabat Hebat Bermartabat. Kita itu dari nama kita masing-masing. K-nya Kamaludin, I-nya ini Jawahir, T-nya Teh Hendrianto, A-nya Peri. Tapi sebagai penutup, saya sampaikan bahwa wartawan adalah pembawa berita, bukan pembawa petaka. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe channelnya Maebun dan dukung Maebun untuk bisa terus berinovasi di Labuhan, di Desa Labuhan dengan berbagai tempat wisata dan perbaikan pemberdayaan manusia di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.